Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Hari ini Minggu keempat setelah Epifani. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan dan menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, saudari-saudara, ibu bapak sekalian, kita tentu punya guru favorit ketika di sekolah. Mengapa kita mengidolakan guru tersebut? Apakah karena gurunya tidak suka marah-marah, pintar mengajar, atau sering membantumu di sekolah? Orang-orang banyak ketika melihat Yesus mengajar, mereka semua takjub. Wah, kenapa ya? Tuhan Yesus mengajar tidak seperti orang-orang ahli Taurat yang cuma bisa bicara teori tapi lupa untuk mempraktikkan kebaikan dalam hidupnya sehari-hari. Sementara Tuhan Yesus, ia mengajar dan melakukan kebaikan bagi banyak orang. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar pengajaran Yesus dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu teduh. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12.
Bila Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 111. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Allah dan berdoa. Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dibukakan dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami telah siap mendengar, berfirmanlah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Injil Markus 1 ayat 21 hingga 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Kristus. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini seperti yang tadi sudah kita dengar dari Markus 1 ayat 21 sampai 28 punya penekanan yang menarik. Bicara tentang kuasa. Kuasa adalah sesuatu yang menarik jika dibicarakan. Abraham Lincoln pernah berkata, "Jika Anda ingin menguji karakter seseorang, beri dia kuasa." Saya membaca kemarin di sebuah kolom online, Forbes, dimuat beberapa definisi tentang kuasa. Ada yang menyebut kuasa sebagai outside in, yaitu kedudukan yang diperoleh karena diangkat oleh sekelompok orang, dan lalu dia memiliki posisi, jabatan, dan berhak mengatur orang lain. Namun ada juga yang menyebut kuasa sebagai inside out, yaitu pengaruh yang dilakukan seseorang untuk menggerakkan orang banyak. Kedua model kuasa ini berlangsung sampai saat ini. Outside in, ini model yang umum dipahami orang. Katakanlah pemimpin di sebuah negara, daerah, kota, atau bahkan desa, umumnya dipilih oleh sekelompok orang. Oleh sebab itu, seorang pemimpin seperti ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Posisi dan jabatan dan pengaruh ini bisa menjadi sukacita, tapi juga bisa menjadi malapetaka bagi orang tersebut karena tanggung jawabnya besar. Ada juga power yang lain, yaitu inside out. Kuasa dalam bentuk pengaruh yang dilakukan untuk menggerakkan, menginfluence orang lain. Nah, saudara yang terkasih, saat ini di kalangan anak muda dan di dunia media sosial, salah satu aktivitas yang dilakukan adalah mengumpulkan followers dan juga subscribers, viewers, dan lain sebagainya. Semakin banyak followers atau subscribers, seseorang akan dianggap sebagai orang yang paling berhasil memberikan pengaruh untuk orang lain. Nah, bahkan sebuah platform ternama akan memberikan penghargaan bagi seseorang yang berhasil mengumpulkan sekian jumlah subscriber. Nah, akhirnya apa? Orang-orang berlomba-lomba untuk mengembangkan diri dan membuat aktivitas menarik guna membuat menarik perhatian orang lain dan mereka terpengaruh akan apa yang disajikan. Nah, saudara yang terkasih, model ini bisa menjadi positif jika pengaruh yang diberikan adalah hal-hal yang baik, tapi sekaligus juga bisa menjadi hal yang negatif jika pengaruh yang diberikan adalah justru hal-hal yang buruk. Saudaraku yang terkasih, kuasa seperti apa yang kita miliki saat ini? Apakah saudara memiliki posisi yang dipercayakan saat ini? Pertanyaannya, bagaimana kita mengelola kuasa itu? Kuasa ini bisa di pekerjaan, atau di rukun warga, rukun tetangga, atau juga mungkin di satu jajaran tertentu, bisa juga di rumah kepada keluarga. Nah, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan menempatkan kita pada posisi tersebut? Saudara yang terkasih, Markus 1 ayat 21 hingga 28 ini mengajarkan kita bagaimana Yesus menggunakan kuasa yang dimilikinya di tengah-tengah sebuah komunitas yang baru dia kunjungi, yang belum ada orang yang mengenal dia di tempat itu. Tapi ketika Yesus mengajar dan berkata-kata, orang melihat dia seperti berkuasa.
Dan tidak hanya itu, ia pun memiliki kuasa mengusir roh jahat dan roh jahat itu taat kepadanya. Kuasa yang dimiliki Yesus ini sontak membuat semua orang takjub dan keheranan. Mereka tidak habis pikir dan akhirnya terus mempercakapkan tentang Yesus sampai ke seluruh Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita lihat peristiwa Yesus ini, bagaimana ia mengerjakan kuasa yang dimilikinya, kuasa Yesus sangat unik. Dia tidak seperti model yang dua tadi, outside in atau inside out. Kenapa saya katakan demikian? Yesus tidak diangkat oleh sekelompok orang, tetapi kuasa yang dimilikinya datangnya dari kuasa ilahi. Ia bukan mendapat kepercayaan, justru ia pernah diremehkan karena dia berasal dari Nazaret. Ia tidak langsung punya pengaruh sebab belum ada yang mengerti tentang ajaran Yesus. Justru sebaliknya, Yesus banyak memberikan pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran dunia. Jadi kalau kita lihat boro-boro mendapatkan followers, justru mungkin Yesus ini lebih banyak mendapatkan haters. Tapi menarik kita lihat di dalam Injil Markus ini, dikatakan di ayat ke-22, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Atau kata aslinya exousia, kuasa layaknya seorang pemerintah yang punya hak di tempat tersebut. Tidak seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengajar, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Jika kita lihat, Yesus sebenarnya tampil sebagai orang biasa. Tidak sama sekali punya potongan sebagai seorang penguasa setempat atau pemimpin berkarisma. Tidak ada protokoler sebelum dia memasuki ruangan. Tidak ada penari-penari khusus yang menyambut dia atau karpet merah seperti layaknya seorang pemimpin ingin memasuki sebuah ruangan. Yesus justru tampil sebagai orang sederhana, namun ternyata ia memiliki karisma yang membuat banyak orang terpukau karena kuasa yang dimilikinya. Nah, kita mau belajar kuasa apa ini dan kuasa seperti apa, bagaimana Yesus menggunakan kuasa ini di tengah-tengah sebuah komunitas baru tersebut. Yang pertama, kuasa Yesus ini bukan afirmasi manusia, tapi datangnya dari Allah, divine power. Inilah kuasa yang melampaui posisi, jabatan, dan pengaruh. Kuasa ini tidak sama sekali dikenal oleh dunia, dan tidak sama dengan kuasa yang dikenal oleh dunia. Kuasa yang dibawa oleh Yesus adalah kuasa yang membawa kebaruan di tengah-tengah dunia. Saudara yang terkasih, kuasa yang dipakai Yesus ketika dia menghardik roh jahat, ini juga sama dengan kuasa yang dipakai Yesus ketika dia menghardik angin ribut di Markus 4 ayat 35 ayat 40 sampai 41. Kata yang sama digunakan oleh Yesus, epitimao, dan baik angin ribut maupun roh jahat ini sama-sama terdiam oleh hardikan Yesus. Dan ini juga kata-kata yang sama, phimo. Ini mengartikan bahwa Yesus menunjukkan kuasa yang melampaui yang natural dan supranatural. Inilah kuasa yang datangnya dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa kuasa yang kita miliki saat ini pun itu datangnya dari Allah. Ada sebuah ilustrasi, Bapak, Ibu. Ada sebuah parade mobil hias yang biasa dilakukan pada tahun baru. Dan di dalam mobil ini dilakukan aksi-aksi yang membuat banyak orang terpukau dan bertepuk tangan. Suatu ketika tiba giliran sebuah mobil menyalakan balon raksasa. Tiba-tiba setengah jalan, apinya mati, saudara. Kehabisan gas. Dan akhirnya balonnya pun kisut kembali. Sempat membuat penonton terdiam. Dan ternyata aksi yang dilakukan itu adalah
mewakili mobil perusahaan oil and gas yang ternama di kota tersebut. Mereka kehabisan gas karena salah perhitungan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang Kristen. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, sumber kuasa. Tapi ingat saudara, jika kita tidak mendekat kepadanya dan lebih mengandalkan diri sendiri, kita pun bisa kehilangan kuasa. Kita pun bisa tidak kebagian kuasa dari Tuhan. Belajar dari Yesus, ia memiliki kuasa yang daripada Allah karena dia taat kepada Allah. Dia dekat kepada Allah. Inilah kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ditawarkan dunia. Jika saat ini kita dipercaya untuk menduduki sebuah posisi atau kuasa, hati-hati saudara-saudari yang terkasih, inilah kepercayaan yang datangnya dari Allah. Kuasa bisa menjerumuskan kita semakin jauh dari Allah, tetapi dengan hikmat dan takut akan Tuhan, kuasa justru dapat mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kita perlu selalu dekat dengan Allah, sumber kuasa dan kemuliaan. Pelajaran yang kedua, kuasa Yesus bukan untuk memanipulasi orang, tapi justru untuk membawa belas kasih. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat banyak penguasa-penguasa saat ini, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pujian, pengakuan, dan sanjungan. Mereka sering melakukan iming-iming yang menarik perhatian orang lain, yang justru sebenarnya memberikan pengaruh yang buruk, menekan orang lain demi untuk meningkatkan diri sendiri. Nah, ini bukan kuasa yang ingin ditunjukkan oleh Yesus. Sebab Yesus menunjukkan kuasanya sekali lagi bukan untuk memanipulasi, tapi untuk menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang perlu ditolong. Inilah cara Yesus menggunakan kuasa yang dimilikinya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak pemimpin masa kini menghalalkan segala cara, bahkan sedihnya ini tidak hanya terjadi di dunia politik, tapi juga terjadi di gereja. Pertanyaannya, siapa yang mereka teladani? Sebab Yesus tidak pernah menggunakan power untuk kenikmatan diri sendiri, tetapi justru untuk menyatakan kasih untuk orang lain. Kuasa Yesus tidak untuk memanipulasi, tapi untuk menunjukkan belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang ketiga. Kuasa Yesus bukan untuk mencari popularitas, tapi justru untuk membuka hati supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan. Perjalanan Yesus ke dunia ini adalah dalam rangka misi Allah. Dan ini tetap menjadi fokus utama Yesus, yaitu bagaimana supaya orang-orang dapat melihat dan mengenal Allah, Sang Inisiator dari misi keselamatan ini. Belajar dari teks Injil ini, kita merayakan kuasa yang dimiliki Yesus. Ini bukan sembarang kuasa, tetapi kuasa yang membawa sebuah perubahan radikal di tengah cara berpikir manusia. Tahukah saudara, kuasa yang dimiliki Yesus ini atau exousia, ini juga kata yang sama atau kuasa yang sama yang diwariskan kepada saya dan saudara seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara mungkin saat ini bukan siapa-siapa di tempat kerja, tidak memiliki posisi apapun. Tapi teks ini berkata kepada kita yang percaya di dalam nama Tuhan, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Saya dan saudara juga dapat membawa pengaruh besar, dan mungkin pengaruh ini bisa membawa perubahan di tengah-tengah dunia ini. Asalkan kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Belajar dari Yesus, ingatlah ketiga hal pelajaran yang tadi kita sudah lihat. Yang pertama, kuasa harus membawa kita semakin dekat dengan Allah.
Yang kedua, kuasa bukan untuk memanipulasi, tetapi justru untuk berbelas kasih bagi orang yang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang perlu ditolong. Dan yang ketiga, kuasa digunakan bukan untuk meninggikan diri sendiri, tetapi justru untuk memperkenalkan dan memuliakan Allah. Marilah kita tetap setia pada panggilan Tuhan dan dengarkanlah apa peran yang Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu untuk dijalani saat ini. Mari kita pakai kuasa yang kita miliki saat ini untuk semakin peduli bagi orang lain dan membawa orang-orang lain untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Injil-Mu hari ini menghibur kami, bahwa kami adalah orang-orang yang diberikan kuasa, dipercayakan sebuah tugas untuk menjadi anak-anak Allah. Bapa, ajarlah kami untuk boleh mengerjakan tugas ini di dalam kehidupan kami, di dalam apapun yang sedang kami kerjakan saat ini. Tuhan, tolonglah kami supaya nama Tuhan semakin dimuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih balas, diberikan Putra Tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan.
Kami bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kuasa yang Tuhan berikan ketika kami percaya di dalam nama Kristus. Biarlah kuasa ini boleh menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang bisa membawa pembaharuan serta perubahan di tengah-tengah dunia ini. Kasihanilah kami ya Bapa, ketika kami salah dalam mengusahakan kuasa yang kami miliki, ketika kami bukan berbelas kasih tapi justru memanipulasi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami lebih setia dan lebih meneladani Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, juga untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan terus memberkati kehidupan kami sekalipun di tengah-tengah krisis dan pandemi ini. Tapi kami mau belajar untuk setia memberi ke rumah Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gerejamu, Gereja Metodis Indonesia Pos Pelayanan Cibubur, yang pada bulan ini tanggal 27 berulang tahun yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah lewat Pos Pelayanan Cibubur ini Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalamnya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menjaga iman mereka, sehingga mereka terus boleh memiliki semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk membangun gereja Tuhan dan bermisi di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengingat saudara-saudari kami yang dalam pergumulan, sakit, ataupun juga yang di dalam usia lanjut. Kami mengingat Ibu Sinta Simanungkalit, Tuhan kiranya Kau menguatkan tubuhnya dan juga memberikan sukacita di hatinya. Kami mengingat Ibu Joyce juga senantiasa Tuhan karuniakan ketentraman dan semangat dan sukacita serta kesehatan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau mengingat Ibu Panggabean Boru Pangaribuan, Tuhan kiranya yang menguatkan dia di dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan yang menjadikan dia tetap sehat dan percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga. Biarlah kami yang beribadah bersama dengan keluarga juga tetap mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk negeri kami dalam proses vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang melawat negeri kami Indonesia ini sehingga kami boleh segera mengakhiri masa pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada, biar terus dalam segala perjuangannya menyajikan ibadah online ataupun juga onsite tetap boleh memiliki hikmat daripada Tuhan untuk saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang senantiasa merangkul dan menjaga kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, ingatlah Injil ini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jika saat ini kita diberikan kuasa itu, ingatlah, kuasa harus membawa kita semakin dekat dengan Allah. Kuasa bukan untuk memanipulasi, tetapi justru untuk menunjukkan belas kasih. Kuasa digunakan bukan untuk meninggikan diri sendiri, tapi untuk memperkenalkan dan meninggikan nama Tuhan. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang menghidupi Injil Kristus di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kepada Allah
Terimalah berkat dari Tuhan, maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.